jangan lupa untuk memaksimalkan tidurnya. Jadi total tidurnya itu targetnya adalah 7 sampai 8 jam ya. Boleh di split. Jadi tidur malam 5 sampai 6 jam ya, karena kan kita sedang sahur tuh jam 3 jam. Ada dokter. Ada dokter nih Mas Tom yang udah siap jadi narasumbernya di Morning Zone yang nah kita terhubung lewat Zoom kali ini. Ada siapa ini? Ada Dokter Wahyu Purnama. Selamat pagi, pagi, dokter. Pagi Mas Romi dan Mbak Yanti. Nah dokter, ini kan kita lagi ngomongin tentang puasa nih dok. Betul. Ada orang-orang yang mungkin puasa itu niatnya baik, tapi ternyata pas dijalanin mungkin malah jadinya sakit. Atau mungkin jadinya di tengah-tengah hari malah asam lambungnya naik. Nah dok, supaya bisa berpuasa dengan baik, berpuasa dengan nyaman, dan juga niatnya tetap bisa tinggi terus, ada tips dan trik nggak sih dok? Seperti apa dari dokter? Baik, terima kasih. Jadi untuk bagaimana sih caranya agar tetap fokus kerja selama bulan Ramadan ya? Jadi ada panduan yang menyarankan. Jadi biar tetap bugar tuh jangan lupa sahur ya dengan karbo kompleks plus protein. Karbo kompleks itu ya yang penyerapannya dalam tubuh itu begitu lama ya, seperti misalkan beras merah, kemudian produk-produk gandum. Protein ya tentu seperti ayam tanpa kulit kayak gitu ya, kemudian ikan seperti itu ya. Minum cukup, jangan lupa tuh minum cukup malam hari itu ya. Jadi untuk malam hari itu targetnya sekitar ya 30 sampai 35 cc lah per kilogram berat badan. Jadi semisal berat badan pasien itu taruhlah 40 ya. Jadi 30 kali 40 1.200. Jadi sekitar 1 liter lah itu. Jadi kurang lebih 1,5 liter satu gelas, satu botol aqua tuh yang 1,5 liter. Kurang lebih seperti itu ya dalam satu malam. Itu malamnya ya dok? Jangan lupa jangan lupa untuk menghindari lonjakan gula juga tuh saat berbuka. Tadi betul juga dikatakan oleh Mas Tommy ya, seperti sebisa mungkin menghindari makan makanan yang manis ya seperti itu ya. Tapi yang bagus itu ya untuk pemanis itu seperti kurma. Kurma itu termasuk karbohidrat kompleks. Memang dia kaya akan serat, tapi dikonsumsinya maksimal 3 buah aja, karena kalau dikonsumsi banyak juga itu bisa meningkatkan gula darah. Terus jangan lupa untuk tetap kerja kognitif nih di pagi hari. Jadi agar tetap fokus itu, karena pagi hari itu merupakan waktu yang paling baik tuh untuk menguras banyak pikiran ya. Jadi saat-saat itu gula kita kan masih banyak dalam tubuh ya untuk di metabolisme. Jadi pagi hari itu memang kerja yang paling bagus. Kalau ditanya kapan olahraganya paling baik itu saat menjelang berbuka sebenarnya Mas. Karena di saat itu tubuh kita betul-betul sudah dalam kondisi capek ya. Gula kita sudah begitu banyak berkurang. Dengan kita memaksimalkan olahraga ya 30 menit aja, misalkan jalan ringan ya seperti itu ya, atau jalan santai gitu, itu bisa memaksimalkan energi kita juga. Jadi nanti saat berbuka jauh lebih fresh gitu. Terima kasih Mas. Nah, dokter, ganti nih aku mau nanya. Kalau selama Ramadan ini biasanya drama kesehatan apa sih yang sering muncul nih, dokter? Oh iya, betul ya. Jadi untuk drama kesehatan yang sering muncul itu ya tentu saja dehidrasi ya. Jadi mulut kering, pusing. Yang kedua, pada pasien-pasien kencing manis tuh ya ada istilahnya hipoglikemia. Jadi gulanya itu akan berkurang hingga di bawah 80 atau 70. Jadi ada keluhan lemas, gemetar, berdebar-debar. Atau ada juga yang pada pasien gula itu gulanya di atas 300 tuh. Nah itu sebaiknya harus dibatalin. Nah ada juga tuh pasien-pasien yang ada riwayat sakit mah tuh ya, GERD ya. Nah itu drama kesehatan yang paling sering terjadi tuh. Jadi sebisa mungkin untuk penyandang GERD itu makan berlemak dan kopi berlebihan itu saat sahur dikurangi saja ya. Tapi bukan berarti nggak boleh, tapi dikurangi. Terus jangan lupa untuk banyak mengonsumsi serat, karena konstipasi atau sembelit saat Ramadan itu seringkali terjadi karena kekurangan serat dan cairan yang dikonsumsi dalam sehari. Dan tentu juga sakit kepala dan gangguan tidur. Jadi sebisa mungkin untuk menjaga asupan cairan ya, konsumsi makanan yang berlemak dan kopi berlebihan itu dikurangi saja, dan perbanyak makan yang serat. Dan tentunya sebisa mungkin memaksimalkan tidurnya ya, sekitar ya kalau puasa mungkin bisa dibagi ya, di luar puasa 6 sampai 8 jam, tapi untuk di Ramadan itu mungkin kita bisa
bagi tuh, misalkan saat malam hari mungkin dari jam 10 ya sampai jam 3 malam misalkan ya, itu berapa jam tuh. Ya untuk siang harinya bisa juga tuh kita memaksimalkannya, siang hari misalkan lagi kerja nih, bisa kita ambil waktu tuh 1 sampai 2 jam tidur sebelum sholat duhur kalau ada waktu. Jadi potensi untuk masalah tidurnya itu bisa diperbaiki juga. Seperti itu, Mbak. Dok, kan ada yang bilang gini dok, supaya kadang-kadang ada yang pagi-pagi itu habis sahur atau pas lagi berjalan ke kantor, pas udah nyampe di kantor itu ngantuk. Ada yang bilang ya udah lu pas lagi sahur ngopi yang banyak. Nah itu sebenarnya boleh gak sih dok? Buat menahan Rasa supaya kantuk, ngantuk ya kan? Ya baik. Sebenarnya apakah kopi itu aman saat sahur? Sebenarnya sih boleh ya. Jadi batas amannya itu setidaknya 1 cangkir. Jadi kalau kita konversi itu di bawah dari 200 mg kafein. Jadi kalau dikonsumsi terlalu banyak itu bisa membuat pipisnya jadi banyak tuh. Bisa memicu masalah lambung juga kayak gitu. Jadi tipsnya adalah minum kopi setelah makan sahur ya 1 cangkir aja tuh, 1 cangkir gelas yang kecil gitu ya. Terus jangan lupa untuk hindari kopi tuh, dengan hindari kopi yang sangat manis ya, sebisa mungkin ya gulanya ya maksimalnya itu kurang dari satu sendok makan aja, nggak usah lebih dari itu. Intinya adalah kopi itu sebenarnya bisa membantu kita biar bisa terjaga di pagi hari, tapi bukan untuk mengganti hidrasi. Tetap minum air putih itu yang utama. Jadi sekali lagi bahwa konsumsi kopi itu boleh-boleh saja, asalkan satu, asam lambung atau GERD-nya pasien itu terkontrol ya. Terus yang kedua, pasien ini tidak ada gula tuh kencing manis. Karena pasien gula itu sudah banyak pipisnya, ditambah lagi konsumsi kafein, maka pipisnya akan makin banyak, jadi bisa membuat dehidrasi juga. Jadi kesimpulannya bahwa batas amannya itu setidaknya 1 cangkir boleh dikonsumsi setelah makan sahur, seperti itu. Oke dok. Nah dokter, kalau untuk para pekerja nih yang sering kerja full di ruangan AC setiap harinya, ini tuh sebenarnya bisa bikin dehidrasi nggak sih dok? Terus kalau memang iya, gimana cara ngakalinnya biar tetap fresh dok? Ya baik, pertanyaannya bagus. Kerja di ruangan ber-AC itu apakah bisa membuat dehidrasi? Ya, AC itu udara kering, ya, jadi akan membuat perasaan haus jadi meningkat, tapi bukan penyebab utama dehidrasi. Nah, cara ngakalinnya, jadi strategi minum malam, jadi saya bagi 2, 4-2 rule-nya. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas untuk malam hari ya, jadi sebelum tidur ya kalau bisa ya. 2 gelas saat sahur, seperti itu, jadi 2-4-2. Jangan lupa untuk menambah buah yang tinggi air tuh, seperti semangka atau jeruk. Tapi untuk pasien-pasien yang kencing manis, semangka itu gulanya sangat tinggi, jadi dihindari aja. Paling enggak ya konsumsi air putih aja setidaknya. Dan jangan lupa untuk menggunakan pelembab bibir agar status dehidrasi kita juga tetap terjaga, karena status dehidrasi kita itu bisa terlihat dari bibir kita yang kering, seperti itu. Kalau misalnya dok, buat para pekerja yang misalnya komputeran, laptopan, itu kan juga kadang-kadang juga nggak fokus tuh dok kalau misalkan lagi berpuasa. Nah, ada tips nggak dok biar bisa fokus lagi? Karena kan biasanya orang, duh gue udah mulai nggak fokus nih, ngopi. Nah, selama bulan puasa kan nggak bisa ya? Pakai alasan itu, lu puasa tapi lu ngopi. Nah, caranya supaya bisa menggantikan kopi supaya tetap fokus selama bekerja dok, selama bulan puasa, ada tips nggak dok? Iya, jadi sebenarnya untuk trik bagaimana caranya agar agar puasa kita jauh lebih aman, ya itu tadi ya. Satu, jangan lupa untuk memaksimalkan tidurnya. Jadi total tidurnya itu targetnya adalah 7-8 jam ya. Boleh di split, jadi tidur malam 5-6 jam ya, karena kan kita sedang sahur tuh jam 3 atau jam 4. Bisa juga kita gunakan power nap, jadi 20-30 menit siang hari, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kurangi layar sebelum tidur, hindari makan berat tepat sebelum tidur. Tentu saja itu kita jadwalkan konsisten. Dan juga untuk bagi pekerja agar senantiasa tetap merasa bugar untuk kerjanya tiap hari itu ya, tadi saya katakan bahwa sahur dengan karbo kompleks ya. Kadang-kadang ada, dok saya nggak bisa makan banyak dok, makanan cukup makan sahur aja dok. Teman-teman, jadi bisa 3-5 kurma ya. Jadi untuk teman-teman yang penyandang diabetes ya, cukup 3 kurma aja. Jangan lupa tadi hindari lonjakan gula saat berbuka. Jadi cukup kurma aja, nggak usah makan makanan yang manis yang lainnya. Jangan lupa untuk olahraga juga tuh, bisa menggunakan
jalan santai ya, atau jalan ringan, misalkan dalam 30 menit itu membantu energi kita agar saat berbuka itu jauh lebih fresh. Kita banyak mengonsumsi cairan, minuman ya, seperti itu. Jadi bukan berarti kita kerja bermalas-malasan, enggak. Kita kerja justru harus lebih bugar dong ya, seperti itu. Nah dok, ini sekarang kan masyarakat di Indonesia lagi tergila-gila olahraga nih. Ada pedal, ada tenis, ada yang lari, jalan juga. Nah ini selama berpuasa ini baiknya timingnya kapan kalau untuk berolahraga, workout gitu dok? Dan tepat gak sih dilakukan saat berpuasa atau mending nanti aja pas buka gitu? Iya baik, jadi menurut panduan ya, olahraga selama Ramadan itu aman bila intensitasnya ringan sedang. Hindari panas ya, terutama ya, jangan olahraga siang hari. Timing terbaik itu 30 hingga 60 menit sebelum berbuka nih, paling umum. Atau bisa setelah sholat tarawih, terbaik untuk latihan berat tuh di situ. Untuk sebelum berbuka itu intensitasnya ringan atau sedang, jadi bisa jalan santai ya, atau bisa jalan cepat, atau lari juga bisa, tapi gak usah terlalu jauh gitu. Setidaknya bisa berkeringat. Untuk pagi hari itu kita jangan terlalu menguras banyak energi. Bisa berolahraga juga, tapi intensitasnya ya cukup ringan aja. Jangan santai aja, tapi beberapa meter aja, nggak usah terlalu jauh dan nggak usah lari gitu ya, karena bisa menyebabkan dehidrasi. Tapi yang harus menjadi benang merahnya adalah kita menghindari HIIT siang hari itu, karena HIIT itu kan high intensity interval training, yaitu metode olahraga dengan pola latihan sangat intens sebentar, istirahat sebentar, kemudian ulangi lagi. Itu saat bulan Ramadan sebaiknya kita hindari itu saat siang hari karena berpotensi untuk menyebabkan dehidrasi. Untuk setelah tarawih itu olahraganya baru bisa kita gunakan yang intensitas berat. Silakan, bagi yang mau gym silakan di situ dimaksimalkan. Tapi timing terbaik untuk olahraga adalah 30 hingga 60 menit sebelum berbuka. Dok, ini ada pertanyaan nih dok di sosial media. Dok, kenapa kalau puasa kok rasanya badan berat banget? Gimana caranya supaya enteng? Kalau puasa badan berat banget. Bukannya puasa jadi ringan. Coba dok, mungkin ini ada pertanyaan yang harus dijawab juga dok dari netizen dok. Ya, jadi selama berpuasa itu ya, walaupun kita berpuasa itu harus tetap bugar juga ya. Jadi dalam olahraga, dalam Ramadan itu kita harus senantiasa tetap bugar juga. Jadi caranya adalah saat sahur itu sebisa mungkin ya, isi gelas kita itu jadi makanan seimbang, 1/4 karbonnya, kemudian bisa juga 1/4 proteinnya. Jadi dalam satu piring itu isinya ada semua tuh. Jadi ada karbonnya 1/4 untuk proteinnya, dan juga untuk setengahnya lagi itu bisa kita tambah dengan serat-serat. Jadi dengan seperti itu maka kita akan tetap bugar, jadi badan terasa enteng juga tuh. Nah yang kedua, agar tubuh kita merasa lebih sehat dan terasa lebih ringan, jangan lupa untuk tetap aktivitas fisik teman-teman. Jadi paling baik timingnya tadi adalah sebelum berbuka puasa 30-60 menit. Ya setidaknya aktivitasnya itu yang ringan sedang aja, seperti berjalan. Dok, boleh nggak renang? Ya kalau berpuasa sih sangat berhati-hati karena sangat rentan untuk masuk air. Iya. Terus yang terakhir, yang paling enteng ya, tentu saja karena kita berada di bulan Ramadan, untuk teman-teman yang muslim jangan lupa untuk berbanyak ibadah. Jadi dengan kita beribadah itu spiritual kita tingkatkan, itu juga yang bisa membuat keseharian kita jadi lebih enteng seperti itu. Jangan banyak tidur ya. Banyak tidur bukan juga berarti banyak ibadah, enggak. Banyak tidur sebenarnya itu justru mendatangkan banyak tidur. Gitu dok. Nah dok, untuk kalau penderita asam lambung nih ya, misalkan sebelum berbuka biasanya mereka minum obat asam lambung dulu nih. Ini tuh baik atau sebenarnya ada pola yang baiknya seperti apa sih dok gitu kalau untuk asam lambung sahur dan juga buka? Ya baik, jadi yang harus kita camkan itu, jadi ada studinya pasien-pasien yang berpuasa ya, populasinya itu pasien-pasien GERD atau yang mengalami asam lambung. Selama berpuasa itu GERD-nya membaik, bukannya memburuk, justru membaik ya. Itu sudah ada studinya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Itu studinya sangat bagus. Jadi pasien-pasien GERD diharapkan berpuasa, wah kondisinya membaik gitu. Jadi bila
kondisi GERD-nya itu nggak terkontrol, ya tentu saja 1 jam sebelum makan sahur, misalkan sahurnya jam 4 nih, jadi jam 3 tuh sudah konsumsi obat lambungnya tuh. Jadi kasih jeda 1 jam sebelumnya kita konsumsi obat. Obat yang sering dikonsumsi itu adalah yang PPI seperti omeprazol, lansoprazol. Itu diberi jeda 1 jam, kemudian mengonsumsi sahur. Nah itu bisa dilakukan selama Ramadan, konsumsi tiap hari untuk penderita yang GERD-nya nggak terkontrol. Tapi untuk yang GERD-nya terkontrol bisa konsumsi 10 hari pertama, kemudian setelah GERD-nya terkontrol maka di 20 hari terakhir bisa tanpa obat juga. Seperti itu. Jadi pasien GERD itu bukan berarti nggak dilarang berpuasa, tetap berpuasa, karena dengan berpuasa itu tubuh kita akan autofagi ya, akan memakan zat-zat atau toksin-toksin yang selama ini dalam 11 bulan itu merusak tubuh kita. Jadi dengan berpuasa maka pasien GERD itu akan jauh lebih sehat sebelumnya. Malah sehat ya Mas Tom. Iya, betul. Ini ada komen lagi nih dok dari Komel. Berarti susunan makanannya juga ya dok, kalau tiap puasa mesti sembelit. Nah, maksudnya Susah buang ini pencernaannya mungkin ya dok ya, ketika berpuasa jadi pola buang air besarnya kurang teratur atau gimana nih dok? Iya, ini masuk dalam drama kesehatan yang tadi paling sering dikeluhkan oleh pasien. Jadi konstipasi atau sembelit. Jadi memang diharapkan saat kita berpuasa itu harus banyak konsumsi serat ya, sayur-sayuran, dan jangan lupa untuk banyak minum, konsumsi air putih aja. Air putih itu salah satu yang paling bagus lah minuman. Gak usah ngoyo-ngoyo lah konsumsi kopi, teh segala macam. Air putih yang paling bagus. Prinsipnya adalah banyak makan yang berserat dan konsumsi cairan. Kalau saya pribadi dalam sehari itu ya selama Ramadan itu sebisa mungkin kita mengejar tuh 2 liter cairan dalam sehari tuh ya. Jadi ibaratnya gelas aqua kecil itu kan 250 cc tuh. Jadi dalam waktu sehari itu kita konsumsi 8 gelas. Jadi misalkan kita konsumsi saat berbuka misalkan kita bagi nih saat berbuka 2 gelas, kemudian setelah makan jadi berbuka dulu, kemudian minum air putih lagi 2 gelas, sebelum tidur minum 2 gelas lagi tuh. Jadi sudah 6 tuh. Nah, nanti setelah sahur minum 2 gelas lagi tuh, jadi 8. Jadi itu sangat bisa untuk membackup cairan kita dalam kesehariannya. Jadi setidaknya 2 liter dalam sehari. Biar kita bisa BAB-nya jadi lancar dan cairan kita tetap dipertahankan. Jadi nggak mudah untuk dehidrasi. Seperti itu. baik. Nah dok, selain asam lambung, mungkin drama kesehatan yang sering muncul nih biasa di pertengahan Ramadan tuh batuk pilek nih. Karena konsumsi gorengan, minuman. Ini ada tips gak sih dok biar terhindar dari drama Kesehatan batuk pilek selama ini? bulan Tuh. Ramadan. Ya, baik ya. Batuk flu itu memang sering dialami oleh setiap pasien ya, atau setiap kita lah manusia selama tinggal di Indonesia ya. Karena kita Indonesia ini memiliki iklim yang tropik. Jadi selama berpuasa, kembali lagi kita harus menjaga serat dan cairan kita. Tentu saja saat ini musim pancaroba ya, jadi kadang hujan, kadang kemarau. Jadi tips yang gampang itu satu ya, kita mengurangi makan makanan yang kaya lemak ya, goreng-gorengan. Kemudian makan makanan yang seperti ini juga tuh yang bisa merusak oksidan dalam tubuh kita tuh, seperti konsumsi sate ya. Jadi itu kan sate itu kan makanan yang yang dipanaskan sebenarnya ya, di bara api gitu ya. Itu kan kalau kita lihat ada hitam-hitamnya gitu ya, itu kan sebenarnya dia pemicu cancer di kemudian hari. Karsinogen ya dok ya? Ya, karsinogenik. Jadi makan makanan yang sifatnya karsinogenik itu pada umumnya justru merusak tubuh kita selama berpuasa. Jadi sebisa mungkin makan selama berpuasa itu yang kaya serat aja, sayur-sayuran, bisa konsumsi kaya protein seperti daging-daging ayam ya, tapi tanpa kulit. Karena kalau dengan kulit itu kan bisa meningkatkan kolesterol juga. Jadi bisa daging ayam ya tanpa kulit, kemudian ikan, sayur-sayuran. Mungkin beberapa orang nggak menyukai makan ikan, tapi selama berpuasa setidaknya kita paksakan diri dulu lah untuk kaya protein, karena kita harus menjaga agar stamina selama Ramadan itu tetap terjaga. Karena selama Ramadan itu
gula yang digunakan bukan gula dari makanan lagi, tapi dalam tubuh kita itu ada lemak sebenarnya. Lemak itu nanti akan dipecah dari benda keton. Jadi benda keton itu yang nanti akan bekerja sebagai energi cadangan dalam tubuh kita. Jadi jangan lupa untuk konsumsi makan makanan ya harus terbagi, tetap ada proteinnya, ada lemaknya juga, tapi lemaknya jangan tinggi ya, low fat ya. Bisa dilihat lah di internet, akan banyak kok itu makan makanan yang rendah lemak ya, seperti makanan telur ya, protein telur tanpa kuningnya ya, itu bisa tuh seperti itu. Jadi jangan mengandalkan bahwa selama Ramadan ini saya tetap lemas-lemas, mudah sakit. Jangan. Makanan utama itu yang menjadikan kita tetap bugar agar terhindar dari macam penyakit. Buah-buahan jangan lupa yang kaya vitamin C ya, seperti jeruk ya. Kemudian makan makanan seperti buah-buah lain seperti apel, kayak gitu itu harus banyak saat sahur maupun saat berbuka. Kurma juga bagus tuh, kaya serat. Itu memiliki sifat antioksidan. Jadi sangat banyak sebenarnya makan makanan yang bisa menjaga kita agar tetap bugar selama Ramadan. Gitu. Tadi ada pertanyaan, ini ada pertanyaan ini dok. Dari @mj Kurniasih, dok, saya mual karena lagi hamil. Baiknya tetap berpuasa atau enggak, dok? Ya, jadi selama hamil itu kan sebenarnya dalam konteks fikih agamanya kan sebenarnya bisa tanpa berpuasa ya. Apalagi kalau trimester 1, karena kalau trimester 1 itu pasien-pasien akan cenderung mual, muntah, itu membuat pasien jadi gampang dehidrasi. Jadi di trimester awal itu sebenarnya tidak apa-apa nggak berpuasa, karena itu bagian dari uzur ya. Jadi bisa digantikan setelah berpuasa nanti, berpuasa Ramadan. Tapi ketika pasien itu, saya sanggup dok untuk berpuasa, jadi ya udah nggak apa-apa. Ibu hamil tetap konsumsi vitamin ya seperti biasa yang mengandung asam folat tinggi, serat yang tinggi. Karena ibu hamil itu kan sebenarnya imunitasnya rendah. Jadi tentu makan makanan yang kaya protein ya itu harus wajib dikonsumsi, seperti ikan ya itu wajib. Terus protein yang lain seperti yang kaya protein juga itu seperti tadi ya daging-dagingan yang tanpa lemak gitu ya, tanpa lemak itu bagus juga. Kurma juga bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, yang lebih ironi lagi saat trimester ketiga, jadi menjelang kelahiran itu yang kadang-kadang menyulitkan. Ada yang perutnya sudah sesuai usia kehamilannya ya 38 minggu itu sudah merasa, dok saya sudah mual-mual terus dok. Nah itu sekali lagi bahwa pasien hamil itu bisa berbuka, bisa nggak berpuasa, nanti bisa digantikan, tapi selama sanggup untuk berpuasa ya tetap dalam makanannya itu harus banyak mengandung protein, lemak ya, karbohidrat termasuk itu, selama nggak ada kencing manis. Jadi tetap berpuasa, karena berpuasa itu yang kita harapkan adalah pahalanya yang gede ya. Ramadan. Nah ini dok, ada pertanyaan lagi di media sosial Okezone. Dok, saya pasien yang harus minum obat tepat waktu. Terus gimana mengatasi perubahan waktu dari minum obat ini dok? Ya baik, jadi memang ada modifikasi obat ya. Seperti pasien-pasien gula ya, kencing manis. Kalau pasien-pasien lain seperti pasien GERD gitu, itu kayaknya bisa diminumnya 1 jam sebelum sahur ya. Tapi untuk pasien-pasien gula itu kencing manis memang ada beberapa macam obat yang harus dimodifikasi. Saya rasa memang harus dikonsultasikan ke dokternya, karena taruhlah misalkan ada pasien kencing manis, konsumsinya 3 kali 1 ya sebelum Ramadan. Selama Ramadan itu bisa diminum saat sahur 1 tablet ya, 2 tablet setelah berbuka. Itu ada obat yang bisa seperti itu. Ada juga obat yang misalkan sebelum Ramadan diminumnya 1 kali sehari, pagi hari, tapi selama Ramadan diminumnya setelah berbuka saja. Nah itu untuk pasien-pasien yang mengalami gula ya, kencing manis itu tetap harus konsultasikan ke dokternya, karena memang ada modifikasi khususnya. Begitupun dengan pasien-pasien yang tiroid. Jadi memang obatnya harus dalam konsultasi dengan dokternya juga, karena ada obat yang harus dikonsumsi setelah sahur saja. Untuk obat-obat GERD-nya ya saya rasa sih pasien GERD itu insya Allah sih akan sembuh ya selama Ramadan ya, selama makanannya terjaga juga. Dok, semisal ada orang-orang yang mungkin selama berpuasa terus tiba-tiba mungkin asam lambungnya kambuh atau mungkin pusing gitu dok. Ada penanda sampai kapan dok? Misalkan dia tetap oke, boleh puasa, atau mungkin kayaknya dulu udah nggak boleh lagi deh, ini udah saatnya untuk lo makan atau minum obat. Itu ada apa nggak dok? Tingkatannya atau kelihatannya seperti apa dok kalau dari pandangan mata dari
untuk orang normal seperti kita yang non medis? Ya baik ya. Sebenarnya pasien-pasien GERD itu kan istilahnya adalah asam lambung yang regurgitasi, naik kerongkongan ya. Nah, sebenarnya GERD itu bisa banget untuk dibuat terkontrol. Tapi beberapa pasien itu ada yang GERD-nya nggak terkontrol. Nah, itu apakah boleh berpuasa? Jadi ada tanda alarm nih yang mengharuskan pasien itu untuk tidak berpuasa. Jadi sebelum memasuki bulan Ramadan, pasiennya itu sering mual dan muntah, ya. Walaupun sudah konsumsi obat, tetap ada periode mual muntah yang berulang, ya. Terus ada juga pasien itu yang mengalami BAB-nya hitam, ya, BAB hitam hingga bisa muntah darah juga. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, jadi untuk pasien-pasien GERD selama itu terkontrol ya, itu tetap bisa berpuasa, tapi selama puasa Ramadan misalkan pagi hari itu ada rasa ingin muntah ya, ingin muntah dan rasa ingin, kok saya rasanya pusing banget gitu, itu boleh untuk berbuka. Karena memang selama kita berpuasa kan ada rambu-rambunya juga, pasien yang sakit atau yang tidak toleransi dengan sakitnya itu bisa berbuka sebenarnya. Termasuk pasien GERD. Pasien GERD ini kan sebenarnya bisa berpuasa, tapi untuk yang GERD nggak terkontrol itu selama puasa Ramadan itu dianjurkan untuk berbuka puasa bila memang gejalanya berat ya. Gejala beratnya misalkan muntahnya sering, mualnya hebat gitu ya. Seperti ya ibaratnya seperti ibu hamil lah gitu, mualnya bisa kita rasakan seperti apa ya, itu bisa untuk berbuka. Apalagi kalau pasiennya itu ada keluhan, dok saya ada BAB hitam dok. Nah itu bukan GERD lagi, itu bisa jadi sudah ada luka di ususnya atau di lambungnya ya. Jadi itu memang harus kontrol ke dokternya ya. Bisa jadi juga akan dilakukan beberapa pemeriksaan lanjutan untuk untuk memastikan apakah memang ini GERD atau justru sudah ada tukak lambung yang harus diterapi rutin seperti itu. Gitu, Mas. Baik, kalau begitu terima kasih Dokter Wahyu Purnama atas obrolannya. Supaya Betul. ini kita yang lagi hari pertama puasa semakin ini ya, nggak ada rasa worry ketika Betul, puasa. betul. Ini rasa badannya nggak enak atau seperti apa, bisa langsung dapat warningnya dari Dokter Wahyu Betul. Purnama. Terima kasih dokter. Terima Sudah kasih, sharing-sharing dokter. buat Okezoners. Selamat kembali beraktivitas. Semoga hari ini puasanya lancar sampai nanti bulan Lebaran. Betul. Sehat ya. Sehat-sehat terus dokter. Selamat pagi, Selamat pagi, dokter. dokter. Selamat pagi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.